6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya, ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh keluar kota lewati desa-desa. Dan jangan lupa hal ini dilakukan bersama teman-teman yang kalian suka. Dan ada satu hal yang wajib banget bisa dilakukan untuk menikmati akhir pekan bersama teman-teman, yaitu dengan melakukan touring ke suatu tempat dengan naik motor. Melakukan touring naik motor bareng teman-teman adalah hal yang sangat menyenangkan. Kemanapun tujuannya pasti akan terasa seru-seru aja di jalan. Dan yang pasti momen touring tidak akan bisa dilupakan dan semua itu akan menjadi sesuatu kenangan yang sangat indah. Namun untuk membuat momen tersebut menjadi lebih indah, kalian juga harus touring dengan motor yang bisa dibilang nyaman untuk melakukan touring. Jangan pernah touring pakai motor penyakitan dan naik motor yang kurang nyaman digunakan, karena hal tersebut akan mengurangi keseruan touring kalian. Maka dari itu di video ini kita akan membahas motor yang recommended banget untuk digunakan touring. NMAX adalah motor yang cukup nyaman digunakan untuk perjalanan jauh. Mau yang turbo ataupun non-turbo ataupun generasi pertamanya sekalipun, NMAX nyaman-nyaman aja digunakan untuk perjalanan jauh. Kenapa? Ya karena motor ini memiliki posisi riding yang bisa dibilang cukup nyaman dan proporsional untuk orang Indonesia. Selain itu, pijakan kakinya luas banget. Kaki kalian bisa ditaruh di mana aja. Mau ditaruh atas, di bawah, bahkan belakang, ya bisa-bisa aja. Selain dari itu, tenaga yang dihasilkan motor ini pun ya sebenarnya cukup bagus, yang mana motor ini sudah menggunakan mesin 155cc VVA yang bisa menghasilkan tenaga di 15,15 horsepower di 8000 rpm dan torsi puncaknya di 13,9 Nm. Jadi ya udah cukup aman banget buat diajak nanjak-nanjak ke daerah pegunungan. Dengan spesifikasi NMAX ini tentu aja membuat kita nyaman berkendara jauh. Mau yang 150, mau yang 160, terserah aja deh yang mana. Karena selain tenaga yang diincar dari motor Matic Gambot ini, tentu aja cara berkendaranya. Honda PCX memiliki posisi riding yang mirip-mirip seperti NMAX. Dan kelebihan lain dari Honda PCX selain posisi berkendara dan bodi yang besar, bagasi Honda PCX 150 sebenarnya cukup besar sehingga mampu menampung berbagai barang bawaan selama touring. Nah, kalau ngomongin tenaga, ya dengan cc yang udah segitu, seharusnya motor ini ya bisa juga diajak ke daerah pegunungan dengan jalan yang menanjak. Dengan motor seperti NMAX dan PCX, kalian bisa mendapatkan sensasi touring yang menyenangkan, bahkan bisa dibilang anti pegal. Oh iya, kalau lagi ngomongin touring nih, kita terkadang touring itu gak selalu ke tempat yang kita kenal, karena sesekali kita mungkin ingin explore ke tempat baru. Dan jika kita sedang explore ke tempat baru, biasanya kita butuh maps dan lain-lainnya. Emang sih kita bisa taruh handphone kita sebagai maps di stang motor atau dimanapun. Namun bagaimana jika kondisinya hujan? Bagaimana jika kondisi jalannya rusak? Apa nggak takut HP-nya rusak dan jatuh? Nah, buat kalian yang suka touring dan takut HP-nya rusak, di sini saya kedatangan barang dari Singapura nih untuk membantu touring kalian biar anti nyasar. Ini adalah head unit untuk motor. Di dalam paketnya sebenarnya cukup lengkap nih. Kalian bisa mendapatkan kamera depan dan belakang untuk merekam perjalanan kalian yang berguna juga sebagai dashcam untuk menjadi bukti jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Keren banget kan? Yang lebih kerennya lagi adalah head unit ini udah support Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless. Jadi kalian bisa balas WhatsApp, lihat maps, dengerin musik atau apapun itu lewat dari head unit ini aja. Jadi HP kalian bisa kalian taruh aja di dalam tas atau celana kalian dengan aman. Selain itu semua, dengan dashcam ini tentu aja membuat motor kalian menjadi lebih keren dan modern, layaknya motor-motor besar. Di sini kita mau mencoba pasang di motor yang sudah cukup berumur nih. Bagaimana hasil tampilannya? Ini dia. Jadi, selain berguna dan bisa mendukung perjalanan kalian, head unit ini bisa membuat tampilan motor menjadi lebih muda dan keren banget. Buat kalian yang mau beli, linknya ada di bawah ya. Dan kalian bisa dapatkan diskon 10% tambahan jika kalian klik link di bawah. Oh iya, ini barang dari luar negeri ya, tepatnya Singapura. Jadi pengirimannya akan memakan waktu sekitar 3-5 hari. Ya, tapi tetap cepat kok. Ini adalah pelopor motor touring 250cc di Indonesia.
Dari segi tampilan motor ini memang motor yang siap digunakan touring kemanapun. Lihat aja penampilannya. Dari bawaannya, motor ini udah dilengkapi dengan box berukuran yang lumayan yang ada di kanan dan kiri motor ini. Selain itu, motor ini juga sudah dilengkapi dengan engine guard, handguard, dan DC outlet dari bawaan pabrik. Jadi motor ini emang motor touring banget. Bahkan motor ini sempat dijajal berpetualang oleh salah satu orang Indonesia dengan rute Jakarta-London. Dan hasilnya motor ini bisa sampai ke London tanpa masalah yang berarti. Dengan mesin 250cc, seharusnya motor ini sudah sangat cukup untuk menemani touring kalian. Dan motor ini cuma dijual di harga 67 jutaan aja, yang mana ini cukup sepadan buat kalian yang suka touring. Buat kalian yang nggak suka dengan desain mulus seperti NMAX ataupun PCX, kalian bisa menggunakan motor Honda ADV untuk melakukan touring jarak jauh ataupun jarak dekat. Apa yang membuat motor ini berbeda daripada NMAX dan PCX? Yang pertama, kaki-kakinya motor ini lebih tinggi, jadinya bisa diajak touring kemanapun. Selain itu, fitur lainnya yang tidak ada di motor PCX ataupun NMAX adalah bagasi yang lebih luas juga daripada kedua motor tersebut. Dan yang pasti, karena bentuk motornya begini, motor ini cocok-cocok aja menggunakan ban dual purpose, yang mana hal ini dapat membuat kalian touring di segala medan tanpa takut. Namun kalau ngomongin tenaga nih, motor ini memang tidak memiliki tenaga sebesar Yamaha NMAX ataupun Honda PCX. Tapi untuk sekedar touring santai aja, motor ini sudah lebih dari cukup untuk melakukan touring jarak pendek ataupun jauh. Buat kalian yang masih merasa kurang nyaman atau bahkan merasakan kurangnya tenaga dari motor Matic 150, motor Matic 250cc adalah jawaban yang tepat. Untuk kelas Matic 250cc, kalian bisa menggunakan X-Max ataupun Honda Forza yang cukup terkenal di Indonesia. Di kedua kelas motor ini sebenarnya sama-sama memberikan kenyamanan dan feeling berkendara yang rigid banget. Dan hal ini dapat membuat kalian nyaman untuk berkendara jarak jauh apalagi jarak dekat. Selain itu semua, bagasi yang ditawarkan motor Matic 250cc ini juga nggak main-main. Kita ambil contoh nih di X-Max. X-Max mampu menampung 2 helm full face sekaligus, yang berarti ini bagasinya gede banget. Dan bagasi itu penting banget kalau lagi touring jarak jauh. Dengan demikian, Matic 250cc adalah jawaban yang sangat tepat untuk perjalanan jarak jauh. Dengan bodi yang besar dan cc yang bisa dibilang cukup besar, Matic 250 emang motor hobi aja, khususnya touring. Karena ya agak gimana gitu kalau dipakai hari-hari, kegedean. Kita semua setuju, motor fairing hanya menang satu hal, yaitu tampilan yang sangat good looking. Mau dimodif apapun, motor fairing akan memiliki tampilan yang oke-oke aja. Namun jika menggunakan motor fairing untuk touring, ya ini tentu aja akan membuat pinggang kalian pegel. Karena mau bagaimanapun, posisi ridingnya memang tidak didesain untuk berkendara jarak jauh. Dengan demikian, motor sport naked adalah jawaban yang paling tepat untuk melakukan touring. Di segmen ini sebenarnya cukup beragam pilihannya. Ada MT25, ada Z250, Benelli TNT 249 atau bahkan KTM Duke 250. Kenapa harus yang 250? Kenapa nggak yang 150cc aja? Untuk touring jarak jauh, motor dengan 150cc terkadang kurang mumpuni. Kenapa? Ya karena motor 150 akan memiliki getaran yang lebih banyak jika dipacu di kecepatan konstan. Dengan demikian, kapasitas mesin 250cc adalah yang terbaik dan yang paling pas. Untuk di segmen motor ini tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih jelek, karena semuanya ya hampir sama selama motor tersebut 250cc dan naked sport. Udah pasti ya enak-enak aja dibawa touring mau jarak dekat ataupun jarak jauh. Jika kalian merasa 250cc terlalu besar untuk digunakan touring jarak dekat, kalian bisa nih menggunakan motor dari Honda, yaitu Honda CB 150X. Dari segi tampilan, ini motor udah kayak motor Dakar, yang berarti ini emang motor touring. Selain itu, dari segi pelindungnya, motor ini dari bawaan pabrik udah dilengkapi windscreen, dark fender, dan engine guard. Kalau rasa berkendaranya, ya kemungkinan sih ini enak ya untuk jarak jauh jika dilihat dari posisi jok dan stangnya. Namun kalau dari segi performa, mesin yang digunakan hampir sama dengan yang digunakan di CB 150R, yang mana motor ini menggunakan mesin 150cc DOHC dengan transmisi 6 kecepatan yang bisa mengeluarkan tenaga di 11,5 kW di 9000 rpm dan torsi maksimalnya di 13,8 Nm. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini hanya bisa mendapatkan kecepatan maksimum di 114 km per jam aja. Tapi sekali lagi, jangan tertipu oleh tampilannya yang keren. Motor ini hanya cocok digunakan touring dengan durasi di bawah 6 jam, mengingat cc motor ini yang cukup kecil. Dan itulah beberapa motor rekomendasi untuk digunakan touring. Ya emang sih sebenarnya touring itu bisa menggunakan motor apa aja, karena kenyamanan setiap orang berbeda-beda. Terkadang seseorang nyaman menggunakan motor maxi, tapi yang lain tidak.
Terkadang ada yang nyaman menggunakan motor touring, tapi yang lain tidak. Ya semua ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalian punya Aerox dan kalian suka touring, ya sebenarnya enak-enak aja dipakai. Ya baik lagi ke preferensi masing-masing. Tapi ada satu motor yang gak enak banget dipakai buat touring sama sekali, yaitu Honda Supra X. Motor ini bergetar di mana-mana, bodi, mesin, bahkan sampai joknya bergetar. Kalau touring pakai Supra X, kalian pas sampai lokasi, semua badan rasanya seperti kesemutan. X siluman 3 silinder guys ya, kita tes dulu gimana nih suaranya nih 3 silinder. Bagaimana nih menurut kalian? Motor apa yang paling cocok untuk touring menurut preferensi kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.